Para pemirsa televisi edukasi di seluruh pelosok tanah air, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa kali ini dalam acara Diklat Jarak Jauh, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia. Adapun tema yang akan kita sorot hari ini adalah tentang modul Diklat Jarak Jauh bagi guru akidah akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah tingkat dasar. Selama 1 jam ke depan kita akan didampingi oleh narasumber kita hari ini yang telah hadir di studio, yaitu Bapak Cecep Hilman, MAG. Selamat datang di studio Televisi Edukasi, Pak. Ya, selamat datang. Terima kasih, Pak Jen. Ya, terima kasih sudah bergabung juga dengan kami. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami menunggu dan mengundang ikut serta Anda dalam acara ini melalui pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Barangkali ada di antara rekan-rekan guru akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada kami terkait tema kita hari ini. Silakan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Saya segera bergabung dengan Pak Cecep. Mungkin Bapak bisa ceritakan di awal acara kita hari ini ya Pak, membuka jumpa kita, sebetulnya garis besarnya modul Diklat Jarak Jauh ini tentang apa dan bagaimana, Pak? Oke, baik Pak Jen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi edukasi, khususnya para peserta Diklat Jarak Jauh guru akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah di seluruh Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan bersama-sama membahas tentang modul Diklat Jarak Jauh guru bidang studi akidah akhlak tingkat dasar. Jadi apa dan bagaimana modul Diklat Jarak Jauh guru bidang studi akidah akhlak itu? Guru bidang studi akidah akhlak ini telah disediakan modulnya oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, baik dalam bentuk modul cetak maupun dalam bentuk modul elektronik. Yeah. Jadi modul elektronik ini nanti bisa diunduh, bisa di-download oleh para peserta diklat melalui website kami, yaitu djj.pusdiklatteknis.depak.go.id. Dan itu sudah siap untuk digunakan ya? Ya, tinggal nanti di peserta yang sudah terdaftar nanti siap untuk menggunakan. Oh, mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk kemudian bisa mengunduhnya. Oke, itu yang tersedia dalam bentuk elektronik ya? Betul. Ya, baik. Kemudian oleh karena itu maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan gambaran utuh intisari dari ke-12 modul tersebut. Sehingga nanti ketika para peserta diklat mau mengunduh atau mau mengikuti diklat selama 6 bulan ke depan, itu betul-betul bisa secara utuh mengetahui intisari dari ke-12 modul tersebut. Pada modul pertama bisa dilihat pada tayangan layar kaca Bapak Ibu para peserta. Itu tentang iman kepada Allah. Yeah. Iman kepada Allah ini ada sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat wajib, kemudian sifat-sifat mustahil, dan sifat-sifat jaiz. Sifat-sifat wajib ini ada 20, artinya bahwa sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaannya. Kemudian sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak seharusnya dan tidak layak ada pada Allah. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada atau boleh tidak ada. Sifat wajib kemudian oleh penulis modul ini mengutip dari berbagai referensi dari para ilmu kalam, ahli ilmu kalam, ada empat kelompok, yaitu sifat nafsiyah, kemudian sifat yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Begitupun sifat mustahil itu ada 4, yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Untuk sifat jaiz itu dalam kaidah akidah, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi Allah boleh memperbuat sesuatu ataupun tidak memperbuatnya. Yeah. Contohnya Allah boleh menciptakan ataupun tidak menciptakan makhluk. Itu sifat jaiz. Untuk sifat an-nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah itu ada 5. Hidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sedangkan sifat ma'ani itu sifat-sifat abstrak yang ada pada zat Allah, yaitu ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sedangkan sifat maknawiyah adalah ada 7 juga. Sifat maknawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri, dia ada karena ada sifat ma'ani. Oleh karenanya maka ada 7 itu, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, dan basiron, mutakalliman. Kemudian untuk sifat mustahil, ini sifat kebalikan dari sifat wajib. Jadi kebalikan dari
wajib misalkan wujud, kebalikannya adam. Kemudian salbiyah, kebalikan dari hudus, fana, bako. Kemudian mumasalatu lil hawadisi, ihtiyajuhu li ghairihi, dan ta'addud. Kemudian yang sifat ma'ani, bisa Bapak kemudian perhatikan di layar kaca ini ma'ani, yaitu ajun, kemudian karahah, jahlun, mautun, hayun, bukmun, dan sumun dan bukmun. Kemudian yang sifat ma'nawiyah adalah ajijan, mukrohan, jahilan, mayitan, asmam, a'ma, dan abkam. Tadi untuk sifat jaid sudah jelas bahwa fi'lun kulli mumkinin aw tarkuhu. Seperti itu mungkin pada modul pertama yang bisa kita sampaikan. Kemudian untuk modul kedua, modul selanjutnya yaitu berbicara tentang akhlak terpuji terhadap Allah. Jadi akhlak terpuji terhadap Allah ini bagaimana manusia berperilaku baik terhadap Allah sebagai sang pencipta. Di dalam modul tersebut dijelaskan bahwa manusia harus bersikap tauhid kepada Allah. Ya. Bertauhid ini artinya bahwa puncak pengabdian manusia sebagai makhluk kepada Tuhannya, kepada Khalik, yaitu dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun yang lain. Kemudian sikap terpuji yang lain adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah menerima segala sesuatu dengan senang hati dari takdir Allah itu. Tidak aral, itu ikhlas. Kemudian khauf. Khauf ini ada rasa khawatir. Ada rasa takut akan murka Allah apabila dia melakukan dosa. Itu khauf. Itu merupakan sikap terpuji untuk manusia terhadap Allah, terhadap Tuhannya. Kemudian jika dia melakukan perbuatan maksiat atau tercela, maka sikap yang terpuji adalah melakukan taubat. Taubat itu merasa bersalah dengan perilaku yang telah dilakukan, kemudian dia berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Itu sikap taubat. Sedangkan tawadu adalah merasa rendah hati, rendah diri, rendah hati di hadapan Allah, tidak sombong, bahwa sesungguhnya apa yang kita punya, apa yang kita lakukan adalah tidak ada lain kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masing-masing modul ini sebetulnya dimuat juga evaluasi untuk bahan rekan-rekan guru ketika mereka ingin mengukur daya serap siswa-siswinya terhadap materi, atau hanya susunan materi saja, Pak? Oh ya, di dalam modul tersebut, baik, terima kasih Pak Jeni ya, itu dijelaskan juga bagaimana seorang guru ketika sudah menyampaikan materi-materi, misalkan tadi akhlak terpuji terhadap Allah, itu guru kemudian di modul tersebut diberikan beberapa lembaran-lembaran evaluasi untuk mengukur sejauh mana daya serap atau daya tangkap murid terhadap materi itu. Misalkan dengan menggunakan metode mencocokkan kartu, kemudian dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sangat siap pakai ya? Ya, saya pikir seperti itu. Modul kita ini baik modul cetak maupun modul elektronik itu betul-betul